Wife Bonita, terima kasih semua keluarga Big Mac. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa berbagi story saya dengan Tuhan ya. Dan saya percaya hari ini Roh Kudus akan jamah kita semua. Dan termasuk kalian yang siap dan yang nggak siap, aku percaya Tuhan selalu siap kita semua. Just feel hard. Ya, nggak usah coba disetel-setel, nggak usah coba berusaha jaim-jaim di hadapan Tuhan. Just come as you are. Ya, datang apa adanya, bawa hatimu, dan expect something. Ya, harapin Tuhan untuk lakuin sesuatu. Nah, hari ini memang kenapa saya juga sering memberikan julukan bahwa saya adalah storyteller, cintanya Tuhan. Karena saya dibilang khotbah, saya nggak punya banyak materi. Saya nggak punya banyak materi khotbah. Ya, apapun yang saya khotbahkan, saya cuma punya cintanya Tuhan. Dan saya rasa ini yang sebenarnya penting sekali. Bukan berarti yang lain nggak penting, yang lain penting. Tapi kalau ya cintanya nggak ada, yang tadi dianggap penting tadi, yang nggak terlalu penting, malah nggak ada esensinya. Makanya apapun hari ini yang teman-teman alami tentang, ya kita lagi alami pandemik, kita lagi alami saudara lagi on fire pelayanan, saudara lagi bekerja, lagi dapat bonus, semua karena semua lahir dari kasih Tuhan, bersama dengan kasih Tuhan, dan untuk kasihnya Tuhan, nggak ada yang lain. Ya, itu kenapa materi hari ini adalah materi yang saya sering banget sharingin berulang-ulang, termasuk di gereja lokal yang saya pimpin. Ya, judul hari ini saya berikan namanya Reckless Love. Ya, mungkin teman-teman pernah dengar lagu ya yang cukup kontroversial, ya, yang dinyanyikan oleh Cory Asbury. Ini sebuah lagu yang memang sudah banyak dilarang juga di banyak, kata-katanya memang kurang pas kalau saya bilang, tetapi kadang-kadang orang yang lagi jatuh cinta, dia sering mengucapkan kata yang nggak pas, gitu ya. Karena cinta itu susah diekspresiin, ya. Cinta itu susah dijelasin. Terkadang ketika kita berusaha mengungkapkan cinta kita, jadinya salah. Ya, sama kayak anak kecil. Anak kecil kalau ingin mengungkapkan cintanya sama papanya, waduh, banyak sekali hal-hal yang kayaknya kurang tepat, makanya butuh kedewasaan. Tapi hari ini izinkan saya nanti akan menjelaskan kenapa saya namakan reckless love. Ya, nah kalau kita lihat reckless love itu artinya memang seperti kurang baik, gegabah, sembrono, lalu nekat. Nah tadi Pastor Pierre sudah menggambarkan namanya bucin. Ya betul, bucin adalah sebuah gaya hidup yang mengatasnamakan cinta, tapi sebenarnya bukan cinta. Nafsu, gitu loh. Kalau cinta bikin kita mengenal Tuhan, tapi nafsu bikin kita mengenal setan. Nah, yang mana gitu kan? Seringkali kita berusaha mencintai, tapi sebenarnya sedang menafsui. Nah, tetapi hari ini saya ingin bahas sebuah kata gegabah, sembrono, nekat yang lain. Karena justru gini, Alkitab mengatakan di Korintus, mereka yang dianggap bodoh oleh dunia, malah Tuhan pakai untuk mempermalukan orang berhikmat. Dan teman-teman mungkin pernah dengar bahwa cara Yesus mengasihi, itu sering dibilang bodoh oleh banyak orang. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau seterumu lapar, kasih dia makan. Kalau seterumu kedinginan, kalau dia minta pakaianmu, kasih jubahmu. Itu kan orang bilang, lu bodoh banget sih dimanfaatin, lu bodoh banget sih. Banyak kalimat-kalimat seperti itu, dan itu bagian dari hikmat dunia. Nah, tetapi yang namanya reckless love itu benar-benar kasih yang dianggap dunia gegabah, sembrono, nekat. Mungkin di sini teman-teman pernah dengar ketika ada orang mengatakan, kok lu masih mau mengampuni sih? Lu nggak tahu apa yang dia sudah buat sama lu, dan sebagainya. Makanya kita bilang, lu bego banget sih. Nah, seperti itu. Memang nggak dipungkiri juga, banyak konteks ini yang dibawa juga salah. Contohnya, kita lagi pacaran sama seseorang, lalu orang itu udah jelas tidak menjaga diri kita. Maksudnya kalau saudara seorang perempuan, lalu pacar saudara mengambil sesuatu yang penting dari hidup saudara, lalu dia kontrol hidup saudara, dia posesif sama saudara, dia menjauhkan saudara dari Tuhan, dan saudara tetap, enggak, saya ingin mengasihi seperti Kristus mengasihi. Nah, ini bukanlah yang saya maksud hari ini. Ya, tentu kasih Tuhan itu tidak pernah melewati kebenaran. Jadi
Justru karena kita mau melakukan kebenaran, jadinya kayak bodoh. Gitu. Nah, makanya kalau kita lihat ayat ini, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bayangin, saudara. Allah mengasihi kita ketika kita masih. Dengan kata lain, ketika kita lagi enjoy berdosa, Tuhan sudah mati buat kita. Dia nggak tunggu kita bertobat, dia nggak tunggu kita berubah, dia nggak tunggu kita serius, bahkan dia nggak tunggu kita untuk punya niat untuk berubah. Dia berkorban. Dia tunjukkan kasih-Nya sebelum kita memahami apa itu kasih-Nya. Nah, bayangin, ketika kita masih jadi musuh aja, Tuhan mau mati buat kita. Makanya Paulus menambahkan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih jadi musuh atau seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi saudara, hari ini kalau saudara merasa lagi terus-terusan tidak layak, itulah apa yang iblis mau. Memang kita nggak pernah layak. Sampai hari ini saya nggak pernah merasa layak. Tapi saya merasa dianugerahi oleh kasih Tuhan, sehingga saya dilayakkan. Dan kekuatan inilah kekuatan cinta Tuhan yang memampukan saya untuk bertobat dari kesombongan, bertobat dari keakuan, bertobat dari kepalsuan, bertobat dari egosentris. Ini masih saya lakukan setiap hari. Jadi jangan dipikir ketika saya berkhotbah hari ini, saya menjadi orang yang sudah sempurna. No, saya nggak pernah mau jadi sempurna. Saya mau disempurnakan oleh kasih Tuhan. Supaya benar-benar Tuhannya yang muncul. Saya mah debu dan tanah. Tetapi ketika anugerahnya Tuhan disadari, itu jadi kekuatan, sebuah explosion di hidup kita sehingga kita bisa membawa terang kasih keluar. Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman, saya mau bilang gini, datang sebagai orang ya yang menyadari bahwa memang kita orang berdosa. Tetapi karena anugerahnya kita dilayakkan. Bukan karena kita baik, simply because God is good. Karena Tuhan kita baik. Yuk kita boleh tepuk tangan buat Tuhan kita dulu yuk. He's a very very good God. Dia sangat-sangat baik. Nah, makanya ini yang dinamakan kasih tanpa syarat. Ya. Ini yang dinamakan kasih tanpa syarat. Nah, saya mau bilang sama teman-teman yang hari ini mungkin masih pacaran, ya, kamu harus memiliki syarat atau standar untuk memilih pasanganmu. Harus kritis. Kenapa? Karena kalau sudah nikah, nggak boleh kritis lagi. Kebalik. Waktu pacaran, masa bodoh. Ketika udah nikah, kritis. Ya terlambat. Harusnya pacaran sekritis-kritisnya, pas nikah baru jadi orang bodoh. Jangan kebalik. Waktu pacaran jadi orang bodoh, pas nikah jadi orang pinter. Makanya pernikahan jadi berantakan. Ya. Nah ini saya bicara sama saya sendiri. Makanya mari kita belajar mengasihi tanpa syarat. Maksudnya apa? Orang itu nggak perlu berubah dulu, baru kita mengasihi. Ini sekali lagi bukan ngomongin tentang pernikahan, tentang pacaran. Bukan. Tentu kita punya standar, kita punya parameter. Tapi bagaimana kita memberikan cinta Yesus, nggak boleh ada syarat. Ketika kita mau menghormati mereka, nggak boleh bersyarat. Ketika kita mau mengampuni dia, semestinya nggak bersyarat. Ketika kita mau memandang mereka indah, harusnya nggak bersyarat. Walaupun kita nggak setuju dengan perbuatannya. Walaupun kita nggak agree. Walaupun kita nggak mau ikut dengan apa yang mereka perbuat salah. Tetapi kita harus berani memandang mereka dengan kasih Tuhan. Kenapa? Sederhana. Karena begitulah kasih Tuhan yang dikasih sama kita. Kasih tanpa syarat, atau kita juga kenal kasihilah musuhmu. Ini aneh, jujur. Inilah yang kadang-kadang membuat saya semakin berpikir, betul ya, sebenarnya hidup sebagai orang percaya atau orang Kristen atau pengikut Kristus itu bukan susah, tapi mustahil. Jadi hari ini kalau kita masih bilang ikut Tuhan susah ya, saya akan bilang salah kamu. Ikut Tuhan tuh mustahil. Makanya mustahil tanpa Roh Kudus, mustahil tanpa anugerah Tuhan, mustahil tanpa benar-benar dikelilingi oleh orang-orang yang saling membangun. Karena kita pasti gagal sewaktu-waktu. Tapi kasih Tuhan nggak pernah gagal. Saudara mungkin sewaktu-waktu capek mencintai Tuhan. Saudara mungkin sewaktu-waktu gagal mencintai Tuhan.
Tapi saudara harus tahu, Tuhan nggak pernah gagal mencintai saudara. Makanya jangan bergantung sama kemampuan saudara untuk mencintai Tuhan. Saya sudah tinggalkan itu. Dulu saya berusaha ketika pertama kali bertobat, on fire banget. Berusaha mencintai Tuhan, mencintai Tuhan. Nah, saking berusaha mencintai Tuhan dengan kekuatan sendiri, yang muncul bukan Tuhan, tapi saya. Saya menjadi orang yang gampang tersinggung, saya menjadi orang yang gampang baper, saya menjadi orang yang gampang rendah diri. Ya, ketika disenggol saya kesel dalam hati. Kenapa? Karena bukan Tuhan. Nah, ini kita mau pelajari tentang reckless love. Saudara, kita hanya bisa mencintai seseorang. Bahkan kita hanya bisa mencintai Tuhan sebesar kita memahami Tuhan mencintai kita. To the extent you can love others, ya, itu sebesar cinta Tuhan sama kita. Dan inilah yang kita namakan kasih Bapa. Saya percaya kita semua di sini mungkin rata-rata kita kehilangan yang namanya kasih Bapa. Kenapa? Karena sebenarnya tugas bapak-bapak adalah untuk mencintai istrinya sama seperti Yesus mencintai jemaatnya. Tetapi ketika seorang suami gagal mencintai istrinya, mereka sudah pasti gagal mendidik anaknya di dalam kasih. Makanya kita, ini generasi yang kehilangan kasih. Artinya, mungkin bapak kita baik, mungkin bapak kita seorang yang mungkin sering memberi sama kita, tapi nggak ada satupun bapak yang sempurna menggambarkan kasih bapak itu sendiri. Ya, sedikit sekali yang mungkin bisa kita bilang ideal. Bahkan mungkin saya berani bilang nggak ada satupun yang ideal. Ya, semua punya kelemahan. Dan disinilah kita akhirnya mencari kasih di tempat lain. Kasih di pacar, kasih di pergaulan, akhirnya kita mulai jatuh ke hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Nah, kenapa saya ceritakan ini? Karena saya ada hari ini, itu sederhana. Itu cuma karena anugerah Tuhan. Ya, saya adalah seorang pecandu narkoba dulunya. Ya, saya seorang pemadat, saya seorang bandar narkoba, saya dari SMP, dari kecil, nggak dari kecil lah, dari mungkin SMP sudah mulai masuk kehidupan malam, kehidupan anak band, mulai masuk ke kehidupan pergaulan yang buruk, narkoba, mulai nyentuh-nyentuh ke area seksual dan sebagainya. Dan ini tentu bukan kehidupan yang baik. Dan jelas saya bukan orang baik. Ya, jelas saya jauh dari kata baik. Jauh dari kata ya orang bilang sungguh-sungguh dalam Tuhan, padahal saya orang Kristen. Nah, jadi mungkin hari ini kalau saudara lihat saya hari ini, ya inilah saya hari ini mungkin. Ya mungkin hari ini saya diberikan kesempatan lah untuk bisa berbicara sama saudara. Tapi mungkin itu karena juga sekarang saya sudah mengalami banyak perubahan. Atau bahkan orang-orang yang nggak kenal saya pun, karena sekedar sosial media yang saya tampilkan, saya banyak memberikan pesan, jadi mungkin orang banyak yang wow, ya mengatakan wow, dahsyat, lalu mereka banyak yang ingin bicara, ingin ngobrol, bahkan saya pernah dalam satu kota, ketika saya dipanggil ke sebuah kota di Tegal, waktu saya ketemu orang ini, saya keluar dari pintu gitu ya, halo shalom, orang ini bengong sampai mungkin Pastor Pierre pernah kali menemukan fans yang sampai gitu loh. Dia sampai ngelihat saya tampar-tampar pipinya. Aduh, gue mimpi nggak sih? Saya bilang, mau saya yang tampar nggak? Gitu. Jadi saya merasa kayak orang-orang ini bisa mengasihi saya karena saya sudah berubah mungkin. Atau karena berita-berita yang didengar yang baik tentang saya. Tapi kalau mundur 15 tahun lalu, saudara mau nggak foto sama saya? Saudara mau nggak undang saya khotbah? Saudara mau nggak undang saya kesaksian? Nggak mungkin mau. Orang ini kedua pecandu narkoba, orang yang lihat aja mukanya aja teler. Apakah orang seperti ini layak dipercaya? Jelas tidak. Dibanggakan? Jelas tidak. Nah, tapi saudara tahu nggak? Ini mungkin kira-kira saya menikah 13 tahun lalu. Yes, ini kira-kira 15, 16, 17 tahun yang lalu. Nah, saya yakin nggak ada orang yang memiliki apresiasi atau mau konseling. Aduh, saya mau ngobrol dong sama kamu, Dit, saya ingin bertumbuh. Nggak mungkin. Yang ada adalah orang-orang mengatakan bahwa, waduh, si Joanna mah hancur tuh. Wah, tuh cewek tuh nakal banget. Wah, si Radit mah parah. Lihat tuh tiap hari dugem mulu, dan sebagainya. Tapi tahu nggak, saudara?
Kenapa saya ada hari ini? Karena di masa-masa ini ada orang-orang yang melihat saya tidak dengan keadaan saya saat itu. Ada orang-orang yang nggak memperlakukan saya sebagaimana saya adanya, sebagai pemabuk, sebagai pecandu, sebagai anak yang nakal, sebagai anak yang rusak. Enggak. Inilah yang saya namakan kasih Bapa yang ditampilkan oleh keluarga saya. Saya diskors, saya di drop out, lalu kuliah saya juga sempat digerebek sama polisi bersama dengan pacar saya waktu itu. Nah, saudara harus tahu bahwa keluarga saya pertama kali silaturahmi, pertama kali bertemu dengan keluarga istri saya, itu di tempat yang sangat luar biasa yang namanya penjara. Polres Pamulang. Jadi what a romantic place ya untuk menjadi tempat pertemuan silaturahmi keluarga. Shalom Pak, Shalom Bu, anak kita kenapa masuk penjara nih? Jadi bukan awal yang baik bagaimana kita memulai sebuah pernikahan. Nah, tapi saya ingat banget ya, ketika dalam keadaan saya yang terburuk, itu tahun 2007, di bulan Januari Februari. Itu saya datang ke orang tua saya, karena waktu itu kami membawa kabar yang tidak baik, di mana pacar saya mengandung, ya di luar pernikahan karena hubungan kami yang tidak sehat. Tentu itu sebuah aib buat keluarga. Itu sebuah apa ya, apalagi saya orang Batak, di mana saya anak tengah. Jadi saya nggak boleh, harusnya saya melangkahi kakak saya yang adalah seorang pria, harusnya dia nikah duluan. Dan track record saya adalah anak yang nakal, anak yang bandel, bikin kasus, masuk penjara, sampai terakhir ini hamilin anak orang. Tentu dalam kacamata dunia, anak ini layak dibuang, layak disikat, at least dimarah-marahin lah, dimaki-maki. Ya satu pukulan lah, satu uppercut, satu tendangan itu normal. Normal. Tapi masalahnya gini saudara, cinta Tuhan itu bukan sesuatu yang normal buat dunia. Kalau kita ingin menjadi seperti Kristus, seharusnya kita bisa mengasihi seperti Kristus. Nah, jadi saya datang ke orang tua saya. Nah, inilah kalau saudara mau tahu titik balik saya pertama kali. Ketika saya datang ke orang tua saya, lalu orang tua saya ya menerima berita itu dengan sedih. Lalu besok kami diajak bertemu dengan papa saya secara khusus. Lalu kami bicara di sebuah restoran, bicara santai tanpa membicarakan hal kehamilan Joanna waktu itu. Tapi di akhir pembicaraan kami, di akhir makan-makan, lalu papa tutup makanannya, dia taruh sendoknya, lalu dia ngobrol soal ini. Intinya papa mau ngomong gini, dia bilang, Dit, kamu harus ingat ini. Kalaupun besok kamu bikin dosa lagi, papa tetap mau mati buat kamu. Kalaupun kamu bikin salah lagi, I will die for you. Nah, tiba-tiba saudara, saya bukan orang yang rajin beribadah, bahkan nggak pernah baca Alkitab, saya orang yang suka hina-hina Tuhan, tapi saya tahu ceritanya tentang anak bungsu. Karena kita sekolah minggu kan, kita pernah dengar. Nah, tiba-tiba, itu ketika papa saya ngomong itu, saya langsung ke flashback. Langsung kayak, inikah cerita di Alkitab itu? Seseorang yang udah menyia-nyiakan kasih dari papanya, lalu menjual segala sesuatu untuk foya-foya, lalu dia capek, dia pengen balik. Lalu pas mau balik, dia udah beranggapan, udahlah saya jadi budak aja nggak apa-apa. Tapi bapak itu lari, dia peluk anaknya yang bau babi tanpa meminta penjelasan kepada anaknya. Seakan-akan dia kayak bilang gini, aku nggak butuh jelas, aku nggak butuh kamu jelasin kenapa kamu jatuh dalam dosa. Yang penting aku perlu jelasin betapa sayangnya aku sama kamu. Dan itu yang saya rasakan sampai ketika papa saya bilang, papa tetap akan berdiri buat kamu, kamu tetap anak papa walaupun kamu besok jatuh lagi. Nah, jujur saudara, di situ saya ada hati saya yang keras dihancurkan. Dan malamnya ketika saya pulang, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Benar-benar ketika saya lagi tidur, 5 menit tidur, itu tiba-tiba seperti kayak ada kuasa supranatural adikodrati yang masuk. Terus saya bangun nangis. Benar-benar nangis, dan saya mengucapkan kalimat syahadatnya orang Kristen. Tuhan, aku minta ampun. Yang kedua, aku serahkan hidupku dalam tangan-Mu. Ya ngomongnya nggak gitu ya, ngomongnya sambil nangis. Aku udah lupa ngomong apa, tapi kurang lebih 2 kalimat itu. Pertanyaannya, itu kalimat dari mana? Saya bukan orang yang siapa mau terima Kristus? Nggak pernah.
Tapi gini saudara, saya percaya di setiap kita ada benihnya Tuhan. Ketika ada cinta yang besar itu diberikan kepada kita, itu seperti benihnya terpecah, dan dia keluar. Dan hari itu saya mengalami perjumpaan benar-benar dengan Tuhan, dan saya nggak pernah melupakan hari itu. Nah, jadi kalau saya mau persingkat, saudara, orang tua saya bisa melihat saya 15 tahun lalu sebagai orang ini. Saya belum berubah, tetapi orang tua saya seperti mengatakan, Radit, kamu bukan yang ini. Kamu adalah yang ini. Jadi papa saya memperlakukan saya tidak dengan kekurangan saya. Dan itulah yang akhirnya mengubahkan saya. Itu kenapa hanya kasih Bapa yang sanggup memulihkan setiap hati. Kalau saudara ingin menjadi inspirasi buat orang-orang sekelilingmu, kalau saudara ingin orang tua saudara berubah, saudara ingin anak saudara berubah, jangan diomongin, jangan sekedar cuma dimarahin aja, dituntut aja, ya dijelek-jelekin, dikata-katain, no, disindir-sindir, dinyinyirin, jangan. Kasihi mereka sebagaimana Kristus mengasihi mereka. Karena hanya kasih Bapa yang dicurahkan melalui Roh Kudus yang dipercayakan di setiap hati kita, yang sanggup memulihkan setiap hati. And this is my story. Dan gak hanya my story, ini saya bagikan ke banyak orang dan banyak sekali hati-hati yang dipulihkan. Dan semua cuma karena anugerahnya. Saya ingin tutup dengan ceritanya ini. Ya, saudara tahu bahwa Saulus adalah seorang yang ya kita bilang mungkin dia ISIS-nya zaman dulu ya. Dia seorang pembunuh umat-umat Tuhan. Kita lihat aja seberapa Saulus membenci anak-anak Tuhan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Jadi Saulus jelas punya hati yang penuh dengan kebencian terhadap orang-orang Kristen atau pengikut Kristus. Nah, tiba-tiba Paulus ya atau Saulus ya menuliskan sebuah ayat ini beberapa saat kemudian. Sebab aku tidak mau melihat kamu. Siapa kamu? Murid-murid Kristus. Sepintas lalu saja, tetapi aku berharap untuk tinggal bersama kamu beberapa waktu jika Tuhan mengizinkan. Bayangin, dari tadinya dia membenci banget, dia benci pengikut Kristus sampai jatuh cinta sama pengikut Kristus. What happened? Something happened yang membuat hati dia berubah. Ya, bahkan dia ngomong gini, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, which is mati, dan hidup bersama Tuhan di surga. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dengan kata lain, Paulus ngomong gini, lebih baik bagi aku, untuk aku pergi ke surga sekarang sama Tuhan. Tetapi lebih perlu aku menderita di dunia buat kamu. Wow, dari pengen ngebunuh orang-orang Kristen, jadi pengen mati buat orang-orang Kristen. Maksudnya dari pengen bunuh orang-orang Kristen, jadi pengen mati buat pengikut Kristus, termasuk buat orang-orang berdosa. Tadinya dia nggak bisa tuh. Wah, dia Farisi sekali dia. Lihat orang berdosa nggak bisa dia. Orang berzina, dia lembut batu. Dia lihat orang Kristen disangka ini pengikut sesat. Tiba-tiba jadi orang yang penuh kasih. Apa yang terjadi? Ada sesuatu yang terjadi. Yuk kita tutup dengan aku nggak ada tulis ya. Mungkin teman-teman bisa baca Alkitabnya di Kisah Para Rasul 9 ayat 10 sampai 18. Saya bacakan cepat saja. Kisah Para Rasul 9 ayat 10 sampai 18. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Lalu jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Ya, dia bilang dari banyak aku telah dengar orang itu. Ya,
kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang kudusmu di Yerusalem. Jadi intinya Saulus itu pengen pergi ke Damaskus, ya. Jadi Saulus mau pergi ke Damaskus untuk menangkap orang-orang Kristen. Nah, di Damaskus ada orang yang namanya Ananias, yaitu pengikut Kristus. Nah, Tuhan panggil orang yang mau dianiaya untuk memberkati si calon penganiaya. Makanya Ananias bilang, Ananias, kamu situ berkatin si Saulus. Nah, Ananias kan udah denger dari Twitter, denger dari Instagram, dari Lambe Turah, ya, dari akun-akun satir. Dia udah denger nih, ini jangan. Ini si Saulus ini orang jahat. Saulus ini membunuh orang-orang Kristen loh. Makanya Ananias berdebat sama Tuhan, bukan berdebat, memberikan argumen. Tuhan, dia kan sudah menangkap, membunuh dan sebagainya. Bahkan dengan kuasa imam, dia ingin menangkap semua orang yang memanggil namamu. Nah, ini yang menarik. Lihat kata Tuhan ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Saudara harus tahu, sementara Saulus sedang menangkap orang-orang Kristen, maksudnya pengikut Kristus, bahkan membunuh pengikut Kristus, di keadaan yang sama, Tuhan melihat Saulus berbeda. Tuhan mengatakan, orang ini adalah alat pilihan bagiku. So, saya mau bilang gini, mungkin orang-orang yang menyebalkan di sekitar saudara adalah Paulus-Paulus yang akan datang. Bisa jadi mereka adalah Paulus-Paulus yang sedang dibentuk. Dan saudara dipercayakan sebagai Ananias untuk bisa memberikan kasih tanpa syarat sama Saulus. Dan ayat 17, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku. Bayangin, Saulus itu bukan saudaranya Ananias. Saulus itu bisa dibilang adalah persecutor, penganiaya Ananias. Tetapi karena kasih Tuhan, karena Ananias mendengar firman Tuhan, bagaimana Tuhan melihat Saulus berbeda. Tuhan melihat Saulus yang sedang menganiaya, tapi Tuhan melihat sebagai alat Tuhan yang siap dibentuk. Makanya Ananias berubah cara pandangnya, langsung dia bilang, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, dan telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, kita tahu bahwa Paulus tadinya buta, tapi dia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis, dan setelah makan, pulihlah kekuatannya. Wow, jadi siapakah yang menyembuhkan Saulus? Ya tentu Tuhan, tapi Tuhan pakai tangannya Ananias. Dan siapakah Ananias? Ananias adalah orang yang disakiti oleh Saulus. Jadi hari ini saudara-saudara, kalau saudara sedang disakiti sama orang-orang terdekat saudara, sebenarnya Tuhan lagi pilih saudara untuk menjadi Ananias yang memberikan kasih, kekuatan, kuasa kepada Saulus di hidup saudara. Dan justru dengan demikian, Saulus itu akan berubah menjadi Paulus. Makanya ayat terakhir yuk kita baca. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Memang ini firman yang berat, saudara. Tapi saya percaya inilah yang bisa mengubahkan dunia. Inilah yang bisa mengubahkan keluarga saudara. Ini yang bisa membuat saudara menjadi game changer dalam keluarga. Menjadi pengubah permainan. Dan saudara bisa menjadi garam dan terang dunia. Izinkan saya sebelum saya selesai, saya ingin berdoa buat sahabat-sahabat di sini, Big Mac Family, supaya firman ini bisa menguatkan kita semua, supaya kita tidak lagi menjadi korban sakit hati, korban kekecewaan, korban perbuatan jelek seseorang, korban orang tua. No, kita nggak pernah jadi korban. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kita bukan korban. Yesus sudah jadi korban, supaya kita jadi lebih dari pemenang. And now, mari kita hidup bersama dengan Kristus.
untuk bisa mengasihi banyak orang, termasuk orang-orang terdekat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini aku bersyukur Roh Kudus mengajarkan kami satu hal, bahwa mungkin kami adalah Ananias yang dipercayakan Saulus yang hidupnya gak karuan, yang menyakiti, yang menyebalkan. Tapi kalau Tuhan percayakan mereka di sekitar kami tahu dan menyadari sekarang bahwa kami dipercayakan kasih kuasa Tuhan untuk bisa memberkati mereka. Tuhan Yesus, kalau Tuhan bisa merubahkan hatiku karena apa yang orang tuaku waktu itu perlakukan terhadap hidupku, dan aku berubah dan mengalami Engkau, aku percaya kuasa cinta yang sama bisa mengubahkan orang-orang sekeliling kami. Tapi sebelum itu terjadi, Tuhan, biarlah kuasa kasih-Mu itu mengubahkan kami terlebih dahulu. Pengampunan-Mu itu lebih besar dari penghakiman. Biar kami hari ini sadar kami dicintai, kami diampuni, kami dianugerahi Tuhan. Ya, apapun kesalahan kami, ya semerah apapun Tuhan seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju Tuhan. Karena kasih-Mu begitu berkuasa. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat keluarga ini. Biar senantiasa kasih agape, kasih-Mu, kasih Bapa itu menguasai kami dan mengubahkan kami, membuat kami menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih Bapa Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus-Mu mengajarkan kepada kami, dan biar hidup kami penuh dengan kemuliaan-Mu, dan nama Tuhan diagungkan. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang siap melakukan firman, sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. God bless you semuanya. Haleluya, amin. Thank you, Pastor Ditya. Thank you so much. Boleh nggak kita berikan jempol-jempol ajaibnya? Berikan tepuk tangannya sekali lagi buat Tuhan kita yuk. Haleluya. Berapa banyak kita yang diberkati Tuhan malam hari ini? Saya tahu ini pasti banyak pertanyaan nih. Tadi kita belajar hari ini dari Pastor Ditya bagaimana ada reckless love. Bukan kasih yang sembarangan, bukan kasih yang acak adut ya. Tetapi ada kasih dengan satu tujuan yang pasti yang dilakukan oleh Yesus di dalam hidup kita melalui pekerjaan Roh Kudus-Nya. Dan saya percaya malam hari ini kita semua terpanggil dari begitu banyak macam background. Sampai ke kota ini, ke Macau, sampai ke Hong Kong, sampai ke bangsa-bangsa, mungkin ada begitu banyak excess baggage yang kita bawa dari masa lampau kita. Semua bagasi-bagasi yang sebenarnya udah nggak perlu lagi. Kalau kita sering ngomong di Macau dan Hong Kong, lapsap. Lapsap, sampah yang tidak perlu lagi, tapi sering banget kita menjadi kolektor lapsap. Nah, tadi Pastor Aditya sampaikan sama kita semua, karena anugerahnya Tuhan, Anda dan saya itu dilayakkan hari ini. Kita memiliki satu hal yang berbeda dari yang lain, itu apa? Kita memiliki kasih tanpa syaratnya Yesus. Yesus mengasihi kita bukan karena kita terlebih dahulu sudah mengasihi Dia, tetapi Dia terlebih dahulu yang sudah mengasihi kita. Dan tadi dikatakan dengan jelas bahwa apa? Mungkin bagi banyak kita, waktu kita sekarang saat ini mau ikut Tuhan, sebenarnya itu sangat mustahil. Kenapa? Karena nggak mungkin bisa ikuti Tuhan tanpa Roh Kudus. Begitu banyak kegagalan akan kita rasakan. Wah, proses demi proses, mungkin benturan demi benturan kita akan alami. Dan saya percaya banyak sekali dari kita yang sudah cukup lama melayani Tuhan. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun mungkin. Saya nggak tahu umurnya berapa tuh ya. Mungkin melayani Tuhan dari umur 1 tahun, 2 tahun kali. Tetapi saya mau bilang sama kita semua, seringkali bukan berapa lama kita melayani, bukan berapa umur kita, bukan seberapa tuanya kita, tetapi seberapa dewasanya kita mengenali siapa Allah kita. Ya, sama seperti dibagikan oleh benar-benar sama Pastor Aditya hari ini, benar-benar supaya kita diajarkan jangan bergantung pada kemampuan kita sendiri, tetapi belajar untuk bisa mengenali cintanya Tuhan. Karena kenapa? Kita ini adalah generasi kehilangan kasih. Oleh sebab itu banyak sekali orang ini mencari, menggali, mencoba meresapi, mendengar kanan kiri hanya untuk mendapatkan kasih dari dunia. Hanya untuk mendapatkan jempol. Ayo, berapa banyak yang masih bangun tidur hari ini bukan doa terima kasih Tuhan, tapi langsung buka Facebook. Udah berapa hari ini jempol ya? Buka Instagram, buru-buru berapa banyak yang nge-like-in ya. Itu menjadi sesuatu yang dikit-dikit diintip, dikit-dikit dicari. Kita butuh pengakuan orang. Kita foto dari kanan, dari kiri, dari atas, dari belakang. Wah, pokoknya habis itu kita dapat like yang banyak. Seringkali kita mengharapkan ini dari dunia. Dan Anda harus tahu satu hal. Tadi Pastor Aditya katakan sama kita semua, bahwa di Anda dan saya, kita semua, di setiap pribadi kita, itu ada benihnya Tuhan. Ada benihnya Tuhan. Ini yang dahsyat loh.
Kebayang nggak hari ini ada benihnya Tuhan? Berarti apa? Kalau benih itu sudah ada, pasti benihnya ini benih yang bagus banget. Benar ya Pak Suraditya ya? Cuma kan kita terkontaminasi dengan lingkungan, dengan sekitar kita, tetapi bukan berarti bahwa benih itu tidak bisa tumbuh. Justru ketika hari ini kita mau mengenali dia, jangan biarkan benih Anda tidak menghasilkan sesuatu. Tapi biar itu terus bertumbuh. Menghasilkan pohonnya, buahnya, bunganya. Wah, akan menjadi sesuatu yang indah. Bukan hanya Anda saja yang menikmati. Tapi setiap orang di sekitar Anda menikmati. Bahkan pasangan Anda sekalipun. Waduh, bukan bucin yang tanda kutip ya. Bukan budak cinta yang negatif. Tapi seseorang yang mencintai dengan kasih yang tulus, kalau kata Pastor Dita tadi katakan. Kita nggak bisa mengasihi orang-orang yang jahat sama kita. Mungkin kalau orang-orang yang gampang aja yang mencintai kita juga, hormat juga, sayang juga, gampang. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang nggak suka sama Anda, yang ngomongin Anda, yang ngejelekin Anda? Apakah mudah mengasihi mereka? Ada caranya. Salah satunya, Pastor, ada yang aku lakukan. Salah satunya, aku minta. Aku tuh orangnya dulu memang gini juga, sensitif. Sensitif tuh artinya bukan peka ya. Wah, peka suara Tuhan gitu. Enggak. Peka mau ngamuk-ngamuk artinya. Temperamen. Kalau kena dikit tuh. Ya itu, kekurangan lah ya. Kejelekan masa lampau. Setiap orang kita punya memori yang jelek gitu dari hidup kita. Dan bukan berarti Tuhan tuh nggak mau menimbulkan benih yang baik itu dalam hidup kita. Oleh sebab itu, salah satu yang saya minta sama Tuhan juga itu, saudara yang kasih Tuhan. Aku tuh minta bahwa apa? Tuhan bikin aku tumpul. Gimana caranya bisa tumpul? Tumpul ini artinya bukan blow on gitu ya. Jadi kita pas ketemu orang, terus kita ya, oh gitu. Enggak gitu loh. Tetapi supaya kita tuh nggak cepat responsif. Ketika apa? Ketika orang bawa api, bawa gas, bawa kompor, udah pengen tinggal meleduk aja, kita tuh nggak gampang buat gitu loh. Karena apa? Semua kita adalah manusia normal. Benar ya saudara yang kasih Tuhan ya. Paling nggak gampang kan tuh untuk mengalahkan namanya karakter kita. Oleh sebab itu tadi Pak Suraditya katakan, Anda dan saya punya kesempatan nih. Ketika kita mengenali kasihnya Kristus, maka apa? Hanya kasih Bapa tersebut yang bisa memulihkan setiap hati kita. Wah, saudara, berapa banyak sih kita punya memori yang kurang bagus? Berapa banyak sih kita punya memori yang nggak membawa kita masuk ke dalam masa depan yang lebih baik. Tetapi semakin turun, sementara janji Tuhan dari kemuliaan kepada kemuliaan, artinya mestinya semakin baik. Semakin luar biasa. Mestinya hari esok yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita, yang dikatakan dengan rancangan-rancangan Tuhan, bukan kecelakaan. Wah, kebayang nggak saudara yang kasih Tuhan? Berarti apa? Anda dan saya ini memiliki satu janji yang besar dari Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, saya rasa kita bisa belajar dari kisahnya Saulus tadi. Sebuah proses buat Saulus. Walaupun dia satu orang yang mungkin gagal di banyak orang, di depan mata banyak orang, tetapi dia tidak gagal di mata Tuhan. Kenapa? Karena masih ada kesempatan. Anda dan saya masih punya kesempatan. Berapa banyak dari kita malam hari ini bisa belajar dari hidupnya Pastor Raditya tadi. Gak gampang sama sekali. Mengalami proses demi proses, di umur yang muda, ngalamin dari rumah tangga, dari keluarga, dari teman, dari pacar. Tetapi apa? Ada Bapaknya yang benar-benar mengasihi dia. Dan saya percaya, Bapak kita di surga itu seperti itu. Dia begitu mengasihi kita, luar biasa. Dia nggak nunggu dulu, Anda cinta dia dulu. No. Tapi kenali kasihnya dia. Karena justru ketika Anda mengenali hari ini, lihat ya, Anda akan mengalami sesuatu terobosan yang besar dalam hidup Anda. Haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Wah, luar biasa nih Pastor Aditya nih. Malam hari ini kita diajarkan tentang kasih. Semua biasanya kalau udah bicara tentang yang ada love begitu, langsung matanya berbinar-binar semua, Pastor. Apalagi di sini banyak sekali yang masih single and available. Biasanya kalau yang single-single kadang-kadang cuma pasang foto, langsung habis itu ditutup ya. Nggak mau pasang video, nggak tahu kenapa. Mungkin takut ketahuan malu-malunya ya. Well, anyway, saya percaya Tuhan pasti menyiapkan Anda menjadi orang yang paling tepat untuk pasangan Anda. Nah, malam hari ini kita langsung masuk. Udah ada yang ketawa. Pasti punya banyak pertanyaan nih. Ayo, dari tadi udah ada yang message aku. Mungkin aku tanya dulu ya. Nanti silakan teman-teman yang mau tanya, sekarang masih ada waktu sama Pastor Aditya. Anda bisa bertanya, Anda bisa kirim di kolom chat, atau juga Anda mau bertanya secara langsung juga boleh. Nanti saya bisa bukakan audio Anda. Oke, pertanyaan nih. Pertanyaan yang pertama, sorry. Pertanyaan yang pertama, Pastor, ini ada yang mau nanya, tapi tidak mau muncul orangnya. Pertanyaannya dalam nih soalnya nih. Wah, dalam sekali. Siap ya.
Dikatakan seperti gini. Oke, Pastor, saya mau tanya ini mengenai hubungan saya sama mama sambung saya. Mama sambung itu berarti mungkin mama angkat ya, bukan mama langsung ya. Jadi seperti itu, mama kedua. Dikatakan saya sudah berusaha mengasihi mama sambung saya, tapi dia tetap tidak mau menerima atau tetap keras pada pendiriannya. Apakah dengan cara saya mengasihi dia sudah cukup bahwa saya mengasihi mama sambung saya, walaupun dia agak cuek atau don't care, atau maksudnya tidak peduli sama sekali. Artinya mungkin begini, seperti kasih yang bertepuk sebelah tangan. Apakah sudah cukup? Apakah ini akan membawa perubahan ke depannya, Pastor? Ini kan sepertinya dia mencintai satu karakter ibu yang bukan ibunya sendiri, tapi dia mau menganggap ini mungkin ya karena dia sudah menemukan lebih dahulu kasih Kristus. Jadi dia bilang tadi bahwa dia tetap tidak mau menerima atau tetap keras pada pendiriannya. Jadi mama sambungnya. Menurut Pastor Aditya gimana nih? Silakan, Pastor. Oke, kita belajar bahwa sebenarnya ini dialami oleh Yesus ya. Yesus seringkali cinta bertepuk sebelah tangan sama kita. Di mana Tuhan Yesus memberikan cintanya sama kita 100%, tapi kita memberikan sama dia 50%. Bahkan kita hidup sama Tuhan ya setengah-setengah. Tapi apa yang Yesus lakukan, dia tetap mati buat kita. Dia nggak pernah menyesal. Saya terberkati dengan ceritanya Yesus ketika dia membasuh kaki murid-muridnya. Saudara harus tahu bahwa yang Yesus basuh adalah murid-muridnya yang dia tahu akan meninggalkan dia. Salah satunya Petrus. Yesus tahu bahwa Petrus akan menyangkal dia 3 kali. Dan tetap dia basuh kakinya. Wow. Dan bahkan ketika si Petrus, saya nggak mau, jangan dong. Terus Yesus bilang gini, hei, kamu nggak tahu apa yang aku lakukan. Nanti kelak kamu akan tahu. Justru kalau aku melakukan ini, kamu akan menerima sesuatu dari aku. So, dia tetap melayani. Itu bukti kasihnya. Bahkan kalau kita ambil dari terjemahan bahasa Inggris, dia bilang gini, dan pada saat itu Yesus menunjukkan kesempurnaan dari kasihnya. Yaitu apa? Melayani. Nggak hanya Petrus, tapi juga Yudas. Bayangin, Yesus tahu Yudas akan menyerahkan dia kepada pasukan Romawi. But still, Yesus membasuh kaki Yudas. Saudara, hari ini kalau tiba-tiba Tuhan datang atau malaikat datang dan mengatakan, halo, besok kamu akan dihianati sama temanmu yang ini. Wah, kita langsung jauhin pasti besok. Ya, tetapi Yesus enggak. Yesus tetap memberikan cintanya. Nah, jadi menjawab pertanyaan ini, memang kasih kita itu harus tanpa agenda. Kasih kita diberikan karena sederhana Yesus telah mengasihi kita. Hanya mungkin kita perlu belajar untuk bisa memberikannya dengan tepat. Misalnya, tadi kita sudah belajar bahwa bentuk kasih yang tertinggi adalah melayani, merendahkan hati dan melayani. Ya, salah satunya mungkin ibu sambung saudara suka makan gado-gado. Mungkin berikan, tapi nggak usah nyebut. Ma, Bu, ini dari saya ya Bu. Ingat Bu, tanggal 22 September 2020 saya berikan ini. Nah, itu bukan kasih yang tulus. Kalau kasih itu memberikan kasih dengan sebuah kerelaan dan siap-siap untuk tidak dibalas. Itulah kasih yang tulus. Jadi just give it away. Kasih terus. Kalau nggak berubah gimana? Ya nggak apa-apa. Alkitab ngomong gini, tugas kita menyiram dan menanam. Tapi Tuhan Yesuslah yang memberi pertumbuhan. Jadi kalau sementara kita mengasihi dengan agenda, ya supaya dia berubah, ya kemungkinan besar nggak akan terjadi. Karena itu kasih yang bersyarat. Tapi kalau kita mengasihi dan tetap melayani, walaupun dia nggak berubah-berubah, saya percaya pasti terjadi sesuatu. Minimal kamunya berubah. Minimal kitanya akan menjadi seperti Kristus gitu. Dan ini terjadi di hidup saya. Di mana papa saya tetap mengasihi, satu titik meledak. Dan papa saya nggak pernah punya agenda loh. Sama sekali dia, saya kasih dia ini, kasih dia itu supaya dia berubah. Supaya dia nanti masuk kuliah di tempat yang saya mau. Enggak. Tetap semua diserahin sama saya. That's how much real ya kasih Tuhan itu. Makanya salah satu ayat yang saya suka tuh 1 Korintus 13 yang mengatakan kasih itu percaya segala sesuatu,
dan tidak pernah menyerah, percaya yang terbaik akan seseorang. Wow, ini dahsyat. Ya, jadi saya berdoa buat kamu yang nanya ini, just serve your mother, ya. Dan kalau memang dia canggung, ya udah kasih jarak. Ya nggak usah harus memaksakan hubungan itu. Yang penting layani dia. Mungkin bisa minta bantuan, Ibu, ada yang bisa saya bantu hari ini? Nggak ada, nggak usah nanya. Oke, terima kasih Bu. Udah. Karena saya percaya kasih itu nggak pernah gagal. Yang sering bikin kita gagal adalah ketidaktulusan dalam mengasihi. Thank you. Mantap. Wah, luar biasa itu jawabannya. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita ya. Luar biasa. Saya rasa itu dalam banget tadi, udah jelas banget ya apa yang disampaikan oleh Pastor Raditya ya, menjawab dari kasih tarus tanpa agenda. Ayo, yang tanpa syarat, tanpa motivasi, tanpa udang di balik rempeyek dan lain-lain. Walaupun rempeyeknya tetap dibutuhin sih sama kita-kita. Tapi mohon kalau lain kali, mudah-mudahan ini sebuah bahasa kode keras juga supaya rempeyeknya datang lagi. Oke, berikutnya pertanyaan, ada yang lain mau nanya juga nggak? Udah lama saya rempeyek nggak keluar ke rumah nih. Ini namanya agenda. Aduh, nggak boleh begini, ayo. Nggak baik. Silakan, Bro, mau nanya. Saya mau tanya, boleh, Pastor? Sikat. Shalom semuanya, shalom Pastor Radit. Saya mau tanya gini, pertanyaannya mungkin kalau kita kan ngomongin masalah kasih ya, tentang kasih. Itu kan salah satu yang harus kita punya tuh dalam hubungan apapun ya, kepada siapapun, ke keluarga atau ke pasangan. Iya, sebentar ya. Sorry. Iya, sebentar. Sorry, kepotong. Salah satu yang harus kita punya itu ketegasan ya. Ketegasan pada saat kita mau menjalin hubungan sama siapapun, dalam suami istri atau ke pasangan, pacar atau ke orang tua atau ke anak, bahkan ke Tuhan. Ketegasan itu mungkin yang harus kita punya, yang kita harus punya gitu. Gimana caranya pada saat kita lagi dalam satu hubungan ini untuk kita bisa yakin bahwa hubungan kita ini, terutama sama Tuhan ya, itu hidup, atau kita punya hubungan juga yang hangat, kita punya hubungan yang intim, bahkan personal sama Tuhan. Karena untuk ngomongin hubungan ini kan harus ada komunikasi, dan komunikasi yang biasa kita lakuin tuh kan ya, kalau misalnya kita berdoa itu baru namanya dua arah. Nah, gimana caranya untuk kita bisa secara konstan ngelakuin hubungan dua arah ini, sehingga kita bisa yakin bahwa hubungan kita yang itu tadi, yang hidup, yang intim, personal sama Tuhan, itu bisa terus jalan. Thank you. Oke. Alkitab bilang di Mazmur 119 ayat 9 sampai 11, dia bilang, dengan apakah seorang anak muda menjaga kelakuannya tetap suci, tetap bersih, yaitu melakukan sesuai dengan perintahmu dan menaruh janji-janjimu di dalam hati. Nah, itu kenapa pentingnya firman Tuhan ya. Firman Tuhan itu sangat penting karena semua surat, semua tulisan, semua hati Tuhan untuk umatnya ada di situ. Makanya dia bilang, jangan lupakan kebaikanku dengan cara apa? Sederhana, baca terus itu kebaikannya. Jadi kita ingat-ingat terus, selain mengingat memori kita dengan Tuhan, tapi kita renungkan kebaikannya. Karena apa yang kita isi, itu yang akan keluar. Nah, seringkali kasih kita habis karena kita menggunakan pengalaman kita dengan Tuhan 2 tahun lalu, dan masih kita bawa hari ini. Artinya memang hubungan kita sama Tuhan di masa lalu kita bawa terus, tapi harus ada hubungan yang baru. Sebagai contoh, saya sama istri saya kalau nggak pernah ngobrol, cintanya pasti habis, pasti redam. Saya sibuk, saya pernah kok ditinggal di rumah bareng satu kamar, tapi kita makin renggang karena saya sibuk, istri saya sibuk, jadi akhirnya ya nggak ada. Saya tetap tinggal di rumah karena ya ini rumah saya tetap tidur sama dia karena itu kasur saya.
Nah, seringkali kita sebagai orang Kristen kayak begitu. Kita cuman ke gereja, cuman mengikuti kegiatan, tapi nggak pernah terhubung. Tadi yang Bro bilang, berdoa itu salah satu cara terbaik untuk kita bisa two-way communication. Tetapi kita berdoa sebagai apa dulu? Bisa jadi kita berdoa cuma minta-minta, komplain-komplain, suruh-suruh Tuhan. Nah, justru firman Tuhan itu mendidik kita, dan kita menyadari ketika kita datang berdoa sama Tuhan, it's not our will, but your will, Tuhan. Ini bukan kehendak saya, tapi kehendak-Mu. Nah, justru dengan hal tersebut, karena firman Tuhan mengisi hati kita, mengubahkan paradigma kita, setiap hari kita akan terus semakin bertumbuh sama kasih-Nya Tuhan. Nah, makanya perlu banget yang namanya ground atau dasar, ya, yaitu kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran dan kasih itu nggak bisa dipisahin. Semoga menjawab, Sak. Selain kita perlu membangun kehidupan personal doa, tapi kita terus-menerus benar-benar, yang pertama, ada 3 hal sebenarnya yang utama ya, yaitu the word of God, yang kedua itu the presence of God, yang ketiga family of God. 3 hal ini pasti membuat kita terus bertumbuh dalam kasih Tuhan. The word of God itu firman Tuhan, ya kita bisa baca dalam Alkitab. Yang kedua adalah the presence of God, kita bisa melakukan doa dan menyembah Dia sendirian di kamar, merasakan hadirat-Nya. Yang ketiga, keluarga Tuhan, sama seperti yang kita lakukan. Kita dimentor, kita saling kesaksian, saling berbagi, mengaku dosa, mendoakan, dan saling berdiri. 3 hal ini akan membuat, ya Roma 12 bilang, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah apimu tetap menyala-nyala. Wow. Thank you, Bro Ishak. Thank you so much, bro. Thank you so much, bro Isaac. Thank you so much, Pastor. Wah, kayaknya makin berapi-api semua juga nih malam hari ini. Semua semangat tahu bahwa apa, ada firman Tuhan, ada presence of God, ada family of God, itu penting banget supaya kita build satu relationship yang kuat dengan surga. Paling tidak setiap hari lapor ke markas komando. Kita tahu kita berkomunikasi dengan surga setiap hari, amin. Build relationship lebih luar biasa lagi. Wah, pasti nih Tuhan akan jadikan Anda semua menjadi kepala dan bukan orang yang luar biasa. Kita mungkin biasa-biasa saja, tetapi apa? Ketika kasih Tuhan itu menyempurnakan, memampukan, memenuhi kita, seperti yang Bro Pastor Raditya katakan bahwa apa? Nggak habis, renew every day. Wah, keren banget tuh. Itu keren banget tuh, beneran. Kadang-kadang kita memaksa ya, kasih kita ini very limited loh. Ya, bahkan kadang-kadang terpengaruh sekali kayak tadi, ada agendanya, ada kebutuhannya, ada kepentingan dan sebagainya. Tetapi waktu kita di-renew lagi, tadinya kita udah sebel, akhirnya kita bisa mengampuni. Tadinya kita udah gitu. Akhirnya kita bisa move on aja lah. Emangnya gue pikirin gitu. Benar-benar sering kasih Tuhan. Luar biasa. Thank you so much, Bro Raditya. Satu pertanyaan yang terakhir kali, Bro. Boleh ya baca yang di dalam chat. Di sini ada yang tulis, Mrs. Samosir katakan, kalau balas budi itu masih masuk konteks di kebenaran firman Tuhan nggak, Pastor Raditya? Wajib atau nggak terlalu wajib dalam kehidupan umat Kristen? Oke, sebenarnya buat sederhananya gini, orang yang bikin jahat aja harus kita balas yang baik, apalagi yang baik, gitu kan. Jadi sebenarnya balas budi itu nggak bisa dijadikan sebuah pemaksaan. Misalnya gini, Bro Ishak misalnya baik kepada saya nggak bisa gini, aduh Bro Ishak kan udah baik, saya harus baik juga sama dia. No, ya kita tidak berbuat baik karena orang baik, tapi kita berbuat baik karena kita sudah menerima kebaikan Tuhan. Karena kalau kita pakai sistem balas budi, waduh capek. Kita akan capek, kita akan lelah, kita merasa ini jadi sebuah hukum, aturan, dan pada akhirnya ketika kita punya mindset balas budi, nanti kalau kita baik sama orang nggak baik sama kita kecewa. Gitu. Jadi ini juga harus hati-hati ya. Kita harus baik sama semua orang. Nah, saya sebagai gembala, saya jaga banget. Mungkin ada banyak orang-orang di gereja saya yang mungkin kecewa karena ketika dia misalnya memberi perpuluhan paling besar, saya biasa-biasa aja. Saya nggak bilang thank you banget ya kamu memberi lebih banyak. Enggak, saya sama ratakan. Nggak ada yang saya spesialkan. Itu hanya memang ketika dia punya dedikasi tinggi, saya akan ajak ngobrol. Saya bilang gini, kenapa sih kamu memberi banyak? Saya salut sama kamu. Ya karena saya lihat dia bukan orang yang wah juga. Nah, tapi itu karena kita berikan penghargaan. Ya, tapi bukan berarti yang memberi lebih sedikit lalu saya tidak apresiasi. Gitu. Jadi konsep balas budi ini saya jaga sekali. Makanya jujur saya
keseringan kayak keuangan di jemaat itu saya nggak terlalu mau lihat perpuluhannya gitu loh. Artinya saya menjaga supaya hati saya tetap murni. Nah, jadi konsep balas budi tidak ada yang salah selama itu diberikan secara natural, bukan karena paksaan atau hukum. Aduh nggak enak nih, dia kan udah baik. Nah itu bahaya sekali. Ya kita tidak bisa. Ini kecenderungan saya. Saya kalau ada orang baik, saya kecenderungan pengen dispesialkan. Padahal kan kita harus baik sama semua orang. Gitu. Jadi nggak ada yang salah sama itu. Tapi selama base-nya bukan karena nggak enak atau sebuah hukum, itu bisa jadi masalah nanti. Wih, luar biasa jawabannya nih tadi ya. Jadi bukan karena perasaan nggak enak atau kayak tadi menjadi berhutang budi yang akhirnya kita melakukan sesuatu di luar kemampuan kita. Ya hanya untuk menyenangkan orang lain lagi. Karena kita mengerti sekali bahwa nggak ada orang yang bisa puas gitu loh. Tetapi apa? Pertama-tama, kalau ada orang yang berbuat baik kepada Anda atau memberi kepada Anda, ucapkanlah syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menggunakan orang itu sebagai berkat untuk Anda. Ya, lalu juga tadi Pastor katakan bahwa memberikan apresiasi kepada banyak orang. Kenapa tidak? Mungkin kalau ternyata tiba-tiba orang, mungkin bukan hanya uang ya, mungkin hanya berikan satu kebaikan menolong Anda, dan itu merubah hidup Anda atau masa depan Anda. Dan mungkin Anda tidak bisa memberikan yang sama, tapi itu jangan sampai dibawa terus, perasaan nggak enak, perasaan bersalah, perasaan, aduh aku belum bisa balas, belum bisa gini, akhirnya kita nggak bisa move on. Ya, tapi seperti yang tadi katakan oleh Pastor Aditya, kita harus mengerti konteksnya dengan jelas dan benar. Nah, kadang-kadang seringkali kan memang ini juga yang diajarkan turun-temurun atau menjadi sebuah adat istiadat. Ya, adat istiadat yang diajarkan. Memang kita menghormati adat istiadat, tetapi juga dilihat dalam keadaan kita hari ini. Realita kehidupan harus dilihat. Kita mengerti juga bagaimana Anda dan saya juga hidup di dalam dunia hari ini. Walaupun apa? Walaupun kita berdiri di bumi, tapi pikiran kita juga harus masuk pikiran surgawi. Tetapi apa? Kita nggak bisa hidup melayang-layang, kan? Di mana-mana kita hanya hidup di dalam roh, kemana-mana saja, ya pasti kita hadapi realita juga. Inilah realita kehidupan kita. Ada pahit, ada manis, ada yang masih single. Mudah-mudahan mulai hari ini ada jawaban doa. Well, anyway, thank you so much, Pastor Aditya. Thank you so much for tonight. Terima kasih. Udah jadi berkat buat kita semua. Dan semuanya berapa banyak dari kita yang diberkati Tuhan malam hari ini. Boleh lambaikan tangan Anda, boleh kasih jempol digitalnya buat Pastor Aditya Olowan. Thank you so much, bro. Haleluya. Mudah-mudahan next time kita bisa ketemu lagi. Oh, ada Pastor Daniel Rusli malam hari ini. Pastor Daniel Rusli Pastor Daniel Rusli kebetulan asalnya dari Tegal, Pastor Aditya. Wow. Halo, Pastor. Salam kenal. Ya, Pastor Daniel adalah gembala di BIC Hong Kong. Shalom. Thank you, Pastor Aditya, buat sharingnya luar biasa. Thank you, Pastor. Kapan lalu ke Mahanaim ya, Pastor? Oh iya, ke Mahanaim. Ya, itu rekan kita, rekan gereja. Oh, wow. Iya, thank you, Pastor. Luar biasa, Pastor Daniel. Tadi waktu ada kisah tentang Tegal, kita langsung pikir, ini pasti Pastor Daniel nih, pasti Pastor Daniel. Saya curiga tadi tuh, yang teriak-teriak itu kan, ha, gitu. Tadi tampar-tampar pipi itu loh. No, sorry, Pastor, just joking. Tadi yang heboh, ketepit. So anyway, so it's a good night. Thank you so much, Pastor Aditya Olowan. Thank you for tonight. Terima kasih buat teman-teman yang udah bisa hadir juga malam hari ini. Kita ingat kita berkumpul bersatu hati, ya, a family of God. Tadi disampaikan oleh Pastor Aditya sebagai satu keluarga. Sister Church juga kita dengan Hong Kong, Pastor Daniel beserta timnya di sana. Bahkan juga dari bangsa-bangsa, semua kita adalah satu keluarga kerajaan Allah. Nah, penting sekali supaya kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan bersama-sama. Misalnya begini, kita bisa saling support, kita bisa mendengarkan firman, kita bisa dikuatkan. Jangan malu bertanya, jadilah apa adanya Anda, karena apa? Anda tetap spesial di mata Tuhan. Nah, mungkin banyak dari kita yang hari-hari ini sudah menuntut kita dianggap spesial dari dunia. Ingat, dunia nggak bisa kasih apa-apa. Tetapi apa yang disampaikan oleh Pastor Aditya tadi, bahwa ada satu kasih yang melebihi segala-galanya.
Justru kasih ini yang dapat memulihkan keadaan Anda, ekonomi Anda, kesehatan Anda, hati Anda, bahkan juga perkataan perbuatan dijamin. Ketika Anda menerima kasih yang sempurna dari Bapa di sorga, maka kehidupan Anda berubah, Anda pun menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Anda nggak perlu lagi mengharapkan untuk diberkati orang, tapi sebaliknya, kemanapun Anda pergi, Anda selalu jadi berkat. Yuk kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Oke, malam hari ini kita akan tutup, saudara yang kasih Tuhan. Sudah waktunya kita close down. But anyway, we have a good night. Terima kasih banyak, Pastor Aditya. Dan saudara yang kasih Tuhan, jangan lupa bagi Anda yang ingin join juga, karena di awal Oktober nanti akan ada conference dari Gereja Bethel Indonesia, yaitu 5G Conference, tanggal 5 Oktober tepatnya. Bagi Anda yang mau daftar, harus bisa daftar 1-2 hari ini. Pembicaranya banyak sekali, terutama dari Sinode GBI ya, kebanyakan ya, karena semuanya acaranya kan acaranya GBI, 50 tahun jubileum. Ya, jadinya Anda silakan Anda bisa join, bisa daftar. Saya sudah kirimkan di dalam sosmed Anda, jadi Anda bisa daftar, dan untuk biayanya juga pun di cover sama gereja. Jadinya tolong pastikan supaya Anda bisa join kalau memang Anda mau join. Lalu yang kedua adalah di dalam berapa hari ini, kira-kira 26 ya, sekarang 20 berapa? Sekarang 25. Berarti besok kita juga diundang sama BIC Melbourne untuk di dalam winter camp. Is it winter camp? Yes, fire winter camp. Nah, bagi saudara yang mau join juga, silahkan Anda kasih tahu sama kita. Ntar kita akan kasih tahu detailnya lagi lewat WhatsApp. Jadi Anda bisa join juga bersama dengan BIC Melbourne. Ya, saudara yang kasih Tuhan. Oke, saya rasa itu saja yang saya mau sampaikan. Saudara, ingat besok kita akan ada lunch break worship jam 12 lewat 10 siang. Bagi Anda yang bisa merapat, yuk kita doa sama-sama, kita worship, lalu kita sharing firman dalam waktu 1 jam saja, kita berbagi, dikuatkan untuk kembali lagi kepada dunia dan kembali lagi menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Haleluya. Ya, malam hari ini sebelum kita tutup, besok udah mulai ya Pastor Daniel ya, untuk yang BIC Melbourne ya. Mulai jam 5 sore. Oke, besok mulai jam 5 sore, bukan 26 ya, 25 ya. Enggak, sekarang 25 saya. 20, Pastor. Oh iya, 25 benar. Iya. Oke, berarti saudara yang kasih Tuhan, Anda besok 5 sore kalau Anda mau join, ya silakan join. Nanti saya akan kasih linknya, jadi Anda bisa bergabung bersama-sama. Jam 5 sore di sini, karena di jam 5 sorenya Makau ya, Makau Hong Kong ya, Pastor ya. Oke, yuk kita siapkan hati kita, dan saudara yang kasih Tuhan, kita akan berdoa untuk, satu lagi, sorry. Oke, hari Minggu ini, bagi Anda yang mau join ibadah online, jam 11 siang, Anda bisa ikuti yang di YouTube BIC Makau, atau juga BIC Hong Kong, karena saya dan Ibu Boni akan melayani bersama-sama, berdua. Kan karena story-nya lagi love nih, lagi love story. So, we do it together. Jadi minggu ini di BIC Hong Kong jam 11 siang, please join in. Kalau Anda mau bergabung, kita akan bersama-sama, kita melayani Hong Kong bersama-sama. Ya, Daniel udah keluarin hati buat kita semua. Oke, tolong doakan saudara supaya semuanya baik, lancar, dan saya tidak gugup di samping sendiri. Haleluya. Kayaknya nggak mungkin. Kebanyakan ketawanya. Yang ada ntar malah ketawa-ketawa terus lagi berdua. Kelihatan kita malah nggak kuat, Pak. Ketawa-ketawa doang. Karena dia suka kritikin saya. Ya adalah. Well, anyway, kalau gitu kita satukan hati yuk. Kita mau berdoa untuk Pastor Aditya malam hari ini. Dan tadi Pastor Aditya kan sudah berdoa buat kita ya. Kita sudah diberkati, kita juga sudah terima firman Tuhan. Tapi mungkin sebelum berdoa untuk Pastor Aditya, boleh nggak kita angkat satu worship dulu, Kak? Boleh ya? Tim Praise and Worship, Kak Michael. Jangan ditutup videonya, mau kabur dia. Haleluya. Silakan Kak Michael, you lead one worship and then we close down with the prayer. God bless. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, besar
Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Begitu besar anugerah-Mu atas kami pada malam hari ini, kami bisa mengucap syukur, berkumpul sebagai orang percaya ya Tuhan, dari bangsa-bangsa, dari Indonesia, bahkan dari Hong Kong, Makau, dari Amerika, dan dari negara yang lain Tuhan, kami berkumpul malam hari ini mengucap syukur untuk kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami diingatkan kembali lagi Tuhan tentang the reckless love, the perfect love that you have for us. Begitu Engkau mengasihi kami semua Tuhan, walau sering kali Tuhan kami mengecewakan Engkau Tuhan. Mungkin sampai hari ini Tuhan, masih sering Tuhan, kami nggak perfect, kami selalu lakukan kesalahan. Sering kami menyeleweng Tuhan, dari seharusnya kami menjaga hubungan kami dengan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan pakai hamba-Mu, Pastor Raditya, untuk bicara kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau satukan hati kami. Mari arahkan hati kita dan tangan kita kepada Pastor Raditya malam hari ini. Kami satukan hati kami Tuhan. Buat Pastor Raditya, buat Joanna Tuhan, buat anak mereka. Tuhan kami percaya di dalam nama Yesus Kristus. Engkau mengasihi mereka dengan luar biasa Tuhan. Engkau mengurapi mereka Tuhan. Engkau punya rencana yang dahsyat untuk masa depan mereka Tuhan. Dan kami percaya untuk setiap pengembalaan yang dia lakukan Tuhan. Engkau berjalan bersama dengan mereka. Nothing is impossible for you Lord. Oleh sebab itu kami perkatakan, biar kasih yang meluap, yang melimpah itu Tuhan dapat dirasakan di dalam pelayanannya Tuhan. Kasih Bapa itu mengalir Tuhan kepada generasi ini Tuhan. Kepada banyak orang kami perkatakan dalam nama Yesus Kristus. Begitu banyak orang dibebaskan, dilepaskan dari sakit hati, dari kemarahan, dari kekecewaan, dari apapun juga. Sebab Tuhan mengurapi hamba-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan berbicara kepada banyak orang, kepada bangsa-bangsa, melalui sosial media Tuhan. Begitu banyak orang yang akan jatuh cinta kepada Kristus. Sebab Engkau nyata di dalam kehidupan Pastor Raditya. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap tim pasukannya Tuhan, tentaranya Tuhan, supaya mereka bangkit bersama-sama Tuhan. Memenangkan Tuhan kota demi kota, area demi area, demi nama Tuhan saja. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk setiap firman yang sudah disampaikan oleh Pastor Raditya. Buat kami semua, kami percaya malam hari ini Tuhan. Firman itu hidup Tuhan. Firman itu bekerja, menjadi rema juga dalam hidup kami Tuhan. Dan mengubah cara pandang kami lebih lagi tentang siapa kami di hadapan Tuhan. Dan mengubah Tuhan tentang siapa Engkau Tuhan. Apa itu kasih-Mu dalam hidup kami yang kami butuhkan lebih daripada apapun juga. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan syukur untuk para pelayan-Mu yang sudah melayani malam hari ini. Buat Kak Michael, Kak Davis, doa-Mu Tuhan buat Nara yang ada di Indonesia juga. Bahkan juga Tuhan buat Mbak Ani dan semua tim yang sudah terlibat, yang sudah menyiapkan diri mereka, terima kasih. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk Pastor Daniel beserta tim yang ada di Hong Kong, berkati mereka juga di dalam nama Yesus. Urapi mereka, pakai mereka dengan dahsyat Tuhan. Menangkan Hong Kong, biar keadaan Hong Kong semakin pulih, semakin baik. Kami berdoa juga tidak lupa untuk bangsa kami Indonesia, untuk pelayanan yang ada di sana Tuhan. Saat ini terutama Tuhan untuk COVID-19, kami perkatakan di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan bangsa kami. Oh, pulihkan bangsa kami Tuhan. Kembalikan mereka Tuhan kepada kasih mula-mula, terutama Tuhan setiap gereja bangkit, Tuhan ministry bangkit, anak-anak Tuhan melakukan terobosan yang dahsyat, membagikan kasih Kristus kepada banyak orang yang membutuhkan di saat seperti ini. Makasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ibadah kami malam hari ini. Terima kasih untuk prayer and worship night. Terima kasih sekali lagi untuk Pastor Raditya. Dan terima kasih untuk anak-anak Tuhan yang bisa hadir malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Sebelum Tuhan kami tutup ibadah kami malam hari ini Tuhan. Kami mau terima berkat Tuhan sekali lagi. Yuk mari kita angkat kedua tangan kita saat ini. Kita buka hati kita. Biar malam hari ini menjadi malam yang spesial ketika kita istirahat. Nantikan kasih Tuhan yang baru. It's a brand new love, a fresh love yang Tuhan kasih sama kita semua. Sehingga kita bisa tidur dengan nyenyak malam hari ini. Mari buka hatimu saat ini dan kiranya berkat yang sempurna daripada Allah Bapa di sorga. Bahkan kasih-Nya
yang tidak pernah berakhir dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun atas kita semua. Mengurapi kita sekali lagi, menyegarkan kita, menguatkan kita, membangkitkan kita. Membawa kita masuk dalam satu pengharapan yang baru. Sampai pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dapati kita tetap setia, melakukan perintah Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Kami terima berkat malam hari ini. Haleluya. Mari kita semua katakan. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Pastor boleh foto dulu nggak, teman-teman? Yes, Saya tahu. sikat. Boleh buka dulu nggak videonya supaya semua bisa kita foto dulu ya. Oke, sebentar ya. Oke, screen yang pertama dulu ya. Lihat dulu depan semuanya. Wah, yang lain cakep-cakep, tapi kenapa muka saya yang mencong? Saya lagi. Oke, 1, 2, 3. Ya, emang fotografer biasanya paling gagal. Oke, Ray. Oke, 1. Oke, wait ya. Thank you. Satunya lagi, please wait first. Please wait first. Please wait first. Maaf. Tunggu sebentar. Satu lagi. Oke, please wait. Oke, satu lagi ya. Lihat depan. Saya yang kasih Tuhan. Oke, yang kedua. Ya. 1, 2, 3. Oke, thank you so much. Terima kasih. Silakan dibuka mic-nya semua. Terima kasih, Pastor Thank you Pierre, semua. Pastor Aditya. God bless Terima kasih you. semua. Thank you. God bless you all. God bless you. Thank you, Pastor Raditya. Ya, God bless you semuanya. Thank you, God Pastor bless Aditya, you. Pastor Pierre, Ibu Boni. Good night. God bless. Bye-bye. Bye-bye. See you, Pastor. Thank you See so you. much. See you, Bonita. Ya, bye-bye. See you, Pastor Daniel. God bless you. Bye-bye. God bless. Wih, rame. Ada fotonya si itu Michael. Si Michael. Michael, itu background-nya apaan? Wah, keren Lucu juga tuh, banget. semuanya lengkap tuh ya. God bless us all God ya. bless. Tuhan Tuhan berkati berkati semuanya. Mbak Emi, Nana, ada Desi.